Salam pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 1 Mei 2024. Judulnya adalah Kristus saja, kasih karunia saja. Bacalah Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 3 ayat 23 dan 24, Roma 6 ayat 23, dan Roma 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 dan 9, ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, janganlah ada yang memegahkan diri. Roma 3 ayat 23 dan 24, ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 5 ayat 8 sampai 10, ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan tentang rencana keselamatan? Allah telah menyediakan keselamatan sebagai anugerah. Roh Kudus-Nya menuntun kita untuk menerima dengan iman apa yang telah Kristus sediakan secara cuma-cuma melalui kematian-Nya di kayu salib Golgota. Yesus, anak Allah yang ilahi, menawarkan kehidupan-Nya yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Keadilan ilahi menuntut ketaatan yang sempurna. Kehidupan Kristus yang sempurna menggantikan kehidupan kita yang tidak sempurna. Hukum ilahi yang telah kita langgar telah menghukum kita dengan kematian kekal. Kitab suci sangat jelas. Melalui pilihan-pilihan kita yang berdosa, kita telah gagal mencapai cita-cita Allah bagi kehidupan kita. Kita telah berdosa. Jika dibiarkan sendiri, kita tidak dapat memenuhi tuntutan yang adil dan benar dari Allah yang kudus. Sebagai akibatnya, kita layak menerima kematian kekal, tetapi ada kabar baik. Rasul Paulus meyakinkan kita, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Ini adalah sebuah hadiah atau anugerah yang tidak layak kita terima. Jika melalui perbuatan kita akan mendapatkannya, dan jika ada satu kebenaran yang bersinar keluar dari Injil, itu adalah bahwa kita tidak dapat memperoleh keselamatan. Martin Luther dan para pembaru Protestan menemukan Kristus, dan Kristus saja sebagai sumber keselamatan mereka. Pada saat itu Luther mulai mengkhotbahkan pekabaran tentang kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Orang banyak berduyun-duyun datang untuk mendengarkan pekabarannya yang menyentuh hati dan mengubah hidup. Kata-katanya bagaikan minuman air sejuk di padang gurun yang tandus dalam kehidupan mereka. Orang-orang terbelenggu oleh tradisi gereja abad pertengahan dan terikat oleh ritual-ritual berabad-abad yang tidak memberikan kehidupan rohani. Pekabaran kitab suci yang disampaikan Luther menyentuh hati mereka dan kehidupan mereka diubahkan. Ketika Luther membaca perjanjian baru, dia diliputi oleh kebaikan Tuhan. Dia kagum akan keinginan Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Pandangan populer yang diajarkan oleh para pemimpin gereja pada saat itu adalah bahwa keselamatan adalah sebagian hasil karya manusia dan sebagian lagi hasil karya Allah. Luther menemukan bahwa
kematian Kristus di kayu salib sudah cukup bagi manusia, bagi seluruh umat manusia. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita, yang di dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 20. Sungguh ringkasan Injil yang sangat kuat dan ditulis dengan luar biasa, bahwa kita dapat dibenarkan oleh kebenaran yang di dalamnya, kita tidak memiliki andil. Janji yang luar biasa. Jika keselamatan adalah karya Allah di dalam Kristus, peran apakah yang dimainkan oleh perbuatan baik kita di dalam kehidupan Kristen? Bagaimanakah kita dapat menegaskan pentingnya perbuatan baik dalam pengalaman kita tanpa menjadikannya sebagai fondasi pengharapan kita? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan Engkau berfirman melalui pelajaran sekolah Sabat, bagaimana keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari dosa. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.